Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dan dalam video kali ini teman-teman kita bakal mengulik salah satu rahasia di balik kesuksesan kontak center atau customer dari kesetiaan customer BBCA. Nah, sebenarnya karena customer BCA ini setia, maka kita bisa katakan kinerja BBCA itu secara pendapatan kemudian secara net income juga terus meningkat dan akhirnya berdampak pada si harga sahamnya. Tetapi kita nggak bakal bahas harga sahamnya, kita akan membahas bagaimana mereka atau kita akan membedah rahasia di balik kesetiaan customer BCA. Nah, jadi sebenarnya apa yang menyebabkan customer stay dan dengan salah satu brand seperti BCA. Nah, jadi menurut PwC teman-teman melakukan survei dan hasilnya bahwa 73% customer itu akan bilang kalau mereka experience adalah kalau 73 customer ini akan bilang kalau experience atau pengalaman adalah faktor penting yang akan menentukan mereka bisa stay atau tidak di suatu brand. Nah, bahkan 42% customernya mau spend uang mereka secara lebih banyak atau bahkan mereka rela untuk membayar lebih banyak uang untuk memperoleh layanan yang ramah. Nah, jadi gitu teman-teman ya penyebabnya. Jadi, selain customernya ini pengalaman customer ini bagus dan ternyata kalau kita cek secara mendalam teman-teman ya, mulai dari direksi sampai satpamnya ini sampai satpam BCA itu ya bisa dibilang top markotop dan bintang 5. Nah, jadi sebagai garda terdepan satpam itu sebenarnya dibekali dan dilatih dengan mempertahankan standar pelayanan yang tinggi. Excellent gitu ya. Jadi nggak hanya menjaga keamanan dan juga kenyamanan, namun satpamnya ini juga sigap dan ramah dalam membantu dan berinteraksi dengan customer atau nasabah yang menyetor. Jadi ya kita bisa katakan hebat gitu ya. Gak heran kalau mereka ini sebenarnya banyak banget mendapat pujian. Jadi sebenarnya makin customer fokus dengan Halo BCA ini hasilnya juga mereka akan semakin bagus. Nah, menurut HBR teman-teman atau menurut HBR, 57% bisnis yang fokus ke customer akan tumbuh lebih cepat. Ini menurut survei HBR gitu ya. Jadi, selain sapapnya yang top markotop, BCA juga punya yang namanya kontak center Halo BCA. Nah, jadi ini adalah kontak center yang bakal membantu dalam memenuhi segala kebutuhan perbankan dari nasabahnya. Nah, mereka ini sebenarnya tumbuh dan berkembang dan lebih besar menjadi bisnis yang bisa dibilang menjadi kontributor dalam sebuah bisnis BCA ini melalui akuisisi. Nah, jadi mereka berhasil mengakuisisi, kemudian menjaga hubungan yang mendalam dengan nasabah, kemudian mempertahankan atau retensi. Nah, sehingga hingga saat ini teman-teman Halo BCA bukan lagi cost center, tetapi profit center gelarnya. Nah, saking hebatnya teman-teman Halo BCA ini adalah profit center. Jadi, kalau kita merujuk pada pernyataan dari Wakil Direktur BBCA ini, Pak Arman Hartono, yang merupakan putra dari pemilik atau pengendali BCA, yakni Hartono bersaudara, kalau mau lihat seberapa bagus atau seberapa wonderful dari sebuah perusahaan, maka lihat aja kontak centernya. Nah, jadi kalau kontak centernya bagus, maka perusahaannya juga akan bagus. Bisa dikatakan seperti itu ya. Sehingga ini yang bikin BCA fokus terhadap customer dan mereka siap meningkatkan pelayanan melalui kontak center Halo BCA. Nah, kenapa Halo BCA ini berbeda dengan kontak center yang lain? Nah, jadi layanan kontak center yang telah meraih 13 kali Grand Champion dalam ajang The Best Contact Center Indonesia ini punya senjata rahasia. Nah, yang pertama tentang fast response-nya teman-teman. Jadi mereka ini 24 jam, kemudian 7 hari seminggu dengan berbagai channel. Mau itu lewat kontak center atau call center, melalui WhatsApp, kemudian melalui chat, email, dan sosial media. Gampang sekali diakses. Fast response itu ya. Kemudian human touch and empathy. Nah, jadi bukan sekedar script ketika mereka melakukan chatting, tapi benar-benar memahami bagaimana pelanggan ini dilayani secara personal. Kemudian yang ketiga, inovasi secara digital. Nah, mereka juga sudah mengintegrasikan AI dengan sistem yang canggih dalam pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Jadi inovasi digital itu sangat penting. Kemudian mereka menerapkan SOP yang ketat dan konsisten. Nah,
Anda bayangkan kalau semua agen ini sudah terlatih dan dengan standar pelayanan kelas dunia. Sehingga nggak heran kalau kita bilang Halo BCA itu beda dari yang lain. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bisa katakan bahwa customer experience ini nih yang benar-benar mantap di BCA. Nah, jadi urusan customer experience sebenarnya kalau kita lihat melalui layanan digitalnya BCA, sebenarnya BCA ini juga ahli dalam urusan customer experience. Nah, makanya nggak heran 67% customer-nya itu milenial dan Gen Z yang memang suka atau orang-orang yang mager dan maunya cepat gitu ya. Sehingga layanan digitalnya makin dikembangkan dan sekarang bisa dibilang mengcover 99% transaksi di BCA. Nah, karena bersifat digital jadi nggak lantas membuat BCA ini mengesampingkan humanismenya dalam setiap pelayanan. Jadi ini adalah base combo customer experience ala BCA. Jadi mereka ini menduetkan antara teknologi dan sentuhan yang bersifat personal. Jadi nggak hanya skrip transaksi atau skrip dalam chatting ataupun skrip dalam kontak center tadi. Jadi benar-benar sentuhan secara personal. Nah, sebenarnya siapa sih di balik Halo BCA yang sangat powerful ini? Nah, sosok ini adalah seorang yang berhasil membawa divisi buangan di BCA ini menjadi divisi kebanggaan. Nah, dia adalah sosok yang bernama Ibu Wani Sabu. Nah, teman-teman nanti bisa ulik profil dari Ibu Wani Sabu. Nah, profilnya ini mengintegrasikan bahwa beliau ini sosok yang berhasil dan berpengalaman dalam membawa divisi yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi divisi yang menjadi kebanggaan BCA. Nah, maka nggak heran kalau kita, teman-teman, dalam 10 tahun terakhir kita bisa lihat bahwa secara revenue, kemudian secara net income, dan juga return on equity, akhirnya BCA ini terus bertumbuh dalam 10 tahun terakhir. Dan bahkan sebenarnya jauh lebih panjang jangkanya terus bertumbuh secara CAGR gitu ya. Meskipun memang di beberapa periode tertentu mereka juga akan mengalami fase penurunan secara kinerja saham atau dari price-nya. Nah, seperti sekarang mereka lagi diskon. Jadi, teman-teman, kalau kita perhatikan ketika layanan atau pelayanan mereka bagus, maka kontak centernya bagus, maka ini akan diikuti oleh customer experience yang bagus. Dan akhirnya customernya setia. Karena customernya setia, dia akan cerita ke orang lain dan juga ini yang membuat mereka menjadi the best atau perusahaan wonderful company. Ya nggak salah kalau kita berharap banyak pada BCA. Nah, jadi sesuai dengan kinerja dari Halo BCA ini, maka juga ini tercermin dalam kinerja perusahaan dan tentu saja direspon pasar dengan cara harganya ini semakin hari semakin tinggi atau terus bertumbuh seperti itu. Nah, oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tentu saja dapat membantu Anda dalam memahami bahwa kinerja sebuah bisnis itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih kuat ketika fokus kepada customer. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.